bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Edi Azam bawa berkah buat rencana Presiden Jokowi pindahkan ibu kota negara. Artikel dari Nina Nur, guys. Hanya dalam beberapa hari, nama Edi Mulyadi dan Azam Han mendadak tenar. Mungkin keduanya ini tidak menyangka, guys, bahwa tanpa melakukan hal kontroversial, tanpa jadi orator demo, nama mereka langsung terkenal se-Indonesia. Padahal, guys, rekan-rekannya satu kubu ini harus jungkir balik menyusun strategi dan mencari-cari celah agar ngetop dan ngetren seperti Edi dan Azam ini. Bahkan nama mereka berdua pun dijadikan tagar oleh para netizen. Ya, tagar seruan agar aparat menangkap Edi dan Azam sih. Semua ini bermula dari video yang sekarang sangat viral luar biasa, guys, di mana Edi menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai tempat jin membuang anak. Edi juga menyebut pasar properti di Kalimantan buat kuntilanak dan genderuwo, guys. Dengan kata lain, Edi ini menyebut bahwa warga Kalimantan sebagai jin, kuntilanak, atau bahkan juga genderuwo, guys. Sementara Azam Han yang duduk di samping Edi menyebut hanya monyet yang mau beli rumah dan tinggal di daerah tersebut. Edi ini diketahui berprofesi sebagai wartawan, guys. Edi juga dikenal sebagai ustadz dan menjabat sebagai sekjen GNPF Ulama sejak Juli 2019. Dia pun juga pernah maju jadi caleg PKS, guys, tapi gagal. Sedangkan si Azam ini adalah seorang pengacara yang termasuk dalam tim kuasa hukum Rizik Syihab. Terdapat juga nih jejak digital yang menandakan kedekatan antara Azam Han dengan ormas terlarang HTI. Tentu saja, guys, Azam ini juga disebut sebagai anggota PA 212. Nah, guys, dari latar belakang keduanya sudah jelas ya kalau mereka ini dari kubu oposan alias para kadrun. Barisan sakit hati yang gagal move on dari kekalahan telak di Pilpres 2019 yang selalu menentang Presiden Jokowi dengan segala cara, yang selalu mencari celah untuk menurunkan presiden terpilih secara sah. Namun, guys, berkat ulah Edi dan Azam, berkat kata-kata mereka, justru efeknya jadi sangat menguntungkan Presiden Jokowi. Awalnya tujuan Edi Mulyadi dan Azam Han ini adalah untuk menggalang perlawanan terhadap rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Sebuah rencana yang telah memiliki payung hukum sangat kuat, yakni Undang-Undang Ibu Kota Negara. Artinya, guys, rencana ini sudah melewati proses yang benar ya, dan sudah didukung oleh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil rakyat di DPR Republik Indonesia. Tentu saja, jika ada yang tidak setuju, boleh-boleh saja kok untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak akan disalahkan juga, guys. Tidak akan disebut melanggar hukum juga. Tidak akan diserukan untuk ditangkap. Kalau saja Edi dan Azam tidak memilih kata-kata yang bernuansa rasis, tidak sopan, bahkan sangat menghina sesama warga negara ini. Tapi apa daya, guys, nasi sudah menjadi bubur ayam Cirebon. Enak banget sih rasanya. Tapi tidak mungkin lagi dikembalikan jadi nasi ketika Edi dan Azam menyebut jin dan juga monyet. Mungkin sama enaknya dengan makan bubur ayam ya, apalagi disertai dengan nafsu besar untuk menjatuhkan presiden, menggalang dukungan publik untuk melawan rencana Presiden Jokowi. Namun, guys, apa yang terjadi? Pasca videonya viral, ternyata publik ini malah terpancing untuk menghujat, mengecam, membenci, dan bahkan mengutuk Edi dan Azam. Kemarahan warga Kalimantan tidak terbendung, guys, baik yang berada di Kalimantan maupun yang ada di daerah lain. Yang bukan orang Kalimantan pun ikut geram dan mengecam Edi dan Azam. Saya kasih tahu ya, guys, yang namanya orang Kalimantan, baik yang asli Dayak maupun Melayu, tidak punya budaya menghina orang lain, apalagi sampai menyamakan orang dengan kuntilanak, atau bahkan genderuwo, atau bahkan monyet. Sampai makhluk dari dunia lain pun dihormati, guys, karena sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menempati bumi ini. Rasa hormat dikedepankan walaupun kepada mereka yang belum dikenal. Wajar kan kalau di sana Presiden Jokowi sangat dihormati, guys, karena Presiden Jokowi dan keluarganya merupakan pribadi yang santun dan membumi, tidak pernah menghina orang lain, selalu menunjukkan rasa hormat pada siapapun. Nah, ini duo Edi dan Azam tiba-tiba saja nyerocos dengan kata-kata kasar menghina orang-orang Kalimantan, guys.
Gimana gak menggelegak rasa amarah publik? Berbagai elemen masyarakat di Kalimantan pun bergerak. Ada yang membuat video mengungkapkan sakitnya hati mereka dihina dan direndahkan martabatnya oleh Edi dan Azam. Ada pula yang melaporkan ulah Edi dan Azam ke aparat setempat. Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edi Mulyadi ke Polresta Samarinda. Forum ini terdiri dari GP Ansor, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Konghucu Kalimantan Timur. Forum Dayak Bersatu atau FDB pun juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap Edi Mulyadi, guys. Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN turut mengutuk keras sikap dan perkataan Edi dan akan segera melaporkan Edi ke Barreskrim Polri. Sementara Laskar Adat Dayak Nasional atau LADN menyerukan untuk segera dilakukan sidang adat terhadap Edi Mulyadi. Kesultanan Kutai Kertanegara, Ing Martadipura pun juga sudah bersuara di media, guys, tentang kemungkinan untuk mempolisikan Edi Mulyadi. Mereka ini juga siap mengirimkan jin buat Edi, guys. Sementara itu, dalam sebuah video yang mulai viral, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur yang diketuai oleh Haji Syahri Jaang meminta Polri untuk memproses hukum Edi. Mereka pun juga meminta agar Edi ini dihadirkan di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Kemarahan orang-orang Kalimantan ini sangat dirasa wajar ya, guys, oleh publik. Bahkan PKS sendiri yang pernah mengusung Edi Mulyadi jadi caleg juga menegaskan bahwa Edi sudah bukan bagian dari PKS lagi. PKS membantah keterkaitan antara perkataan Edi dengan partai mereka, walaupun sama-sama menolak pemindahan ibu kota negara, guys. Nah, lalu siapakah yang mau berhubungan dengan duo Edi Azam yang sekarang menjadi musuh publik se-Indonesia? Mungkin Edi dan Azam ini sekarang jadi sangat resah dan gelisah, guys. Permintaan maaf tidak akan cukup ya untuk mencuci dosa mereka. Mana diminta dihadirkan ke Kalimantan buat menjalani sidang adat pula. Dunia rasanya runtuh buat Edi dan Azam, guys. Tapi di lain pihak, kelakuan Edi dan Azam ini malah membantu program Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Simpati publik makin berlimpah buat Presiden Jokowi, guys. Publik makin terbuka matanya ya, bahwa gerombolan kadrun yang diwakili oleh Edi dan Azam ini memang orang-orang yang tidak tahu adab dan tidak menghormati sesama anak bangsa. Ketidaksetujuan mereka terhadap Presiden Jokowi malah dilampiaskan dengan menghina orang-orang Kalimantan. Sementara publik pun tahu bahwa Presiden Jokowi selalu membangun infrastruktur yang bermanfaat buat rakyatnya. Di mana saja, guys, bahkan di daerah yang tidak memenangkan Presiden Jokowi ketika Pilpres 2019, seperti di Sumatera Barat, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang adil untuk semua rakyat, guys. Sementara gerombolan kadrun yang dicontohkan oleh Edi dan Azam tidak mau keadilan sosial itu sampai ke Kalimantan. Maunya yang maju ya Jakarta saja. Mereka tidak mau daerah lain menikmati kemajuan dan kesejahteraan seperti di Pulau Jawa, guys. Ya sekali ya. Tapi ya makasih juga sih. Efek kelakuan buruk Edi dan Azam malah menguntungkan buat Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Gimana nih, guys, menurut kalian? Indonesia atau Walhi Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat Kaltim menolak pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara. Sikap penolakan didasari pertimbangan risiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan ibu kota negara. Sebelum diundangkan, RUU IKN sendiri dinilai cacat prosedural